Kisah singkat Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu wali Songo yang populer dengan cara berdakwahnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 dan wafat di usianya 60 tahun atau tepatnya pada tahun 1525. Ayahnya juga merupakan salah satu wali Songo yakni Sunan Ampel. Sedangkan ibunya adalah putri dari Arya Teja, Bupati Tuban yakni Nyai Ageng Manila. Sejak kecil, beliau sudah mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. Kecerdasan dan keuletannya dalam menuntut ilmu menjadikannya orang yang menguasai banyak hal. Mulai dari ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, hingga bela diri seperti pencak silat. Sunan Bonang sebenarnya bukan merupakan nama asli. Nama asli beliau adalah Raden Maulana Magdum Ibrahim. Penamaan Sunan Bonang ternyata ada asal-usulnya. Raden Maulana Magdum Ibrahim yang suka berdakwah dengan menyisipkan unsur seni di dalamnya ini ternyata menciptakan sebuah alat musik tradisional yang berbentuk mirip dengan gong, hanya saja ukurannya kecil karena hanya seukuran piring saja. Alat musik tersebut kemudian dinamakan dengan nama alat musik Bonang. Sekarang masyarakat lebih suka menyebutnya dengan nama gamelan Jawa. Awalnya, alat ini memiliki 6 buah gong kecil yang diletakkan di atas bingkai kayu, tapi sekarang jumlahnya bisa lebih dari 6 karena ada yang mencapai belasan. Dari sinilah beliau mendapatkan nama julukan sebagai Sunan Bonang. Sunan Bonang berdakwah dengan menggunakan musik yang dialunkan lewat gamelan buatannya. Hal ini bukan tanpa alasan. Beliau memilih untuk berdakwah dengan musik supaya mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada masa itu tanpa adanya paksaan. Perjalanan berdakwah beliau dimulai dari kota Kediri, Jawa Timur. Saat itu beliau mendirikan sebuah langgar atau musala yang berlokasi di pinggir Sungai Brantas, tepatnya di Desa Singkal. Kisah Sunan Bonang, sang wali Songo memiliki karomah mengubah aliran Sungai Brantas dalam proses dakwah Islam di wilayah Kediri. Konon, dengan karomahnya, Sunan Bonang mengubah aliran Sungai Brantas sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sunan Bonang belajar bersama santri-santri Sunan Ampel yang lain seperti Sunan Giri, Raden Patah dan Raden Kusen. Sunan Bonang juga belajar kepada Syekh Maulana Ishak, saat bersama-sama Raden Paku Sunan Giri ke Malaka dalam perjalanan haji ke Tanah Suci. Sunan Bonang dikenal sebagai seorang penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu silat dengan kesaktian dan kedikdayaan menakjubkan. Salah satu karomah Sunan Bonang adalah sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat yang sulit air. Babat Daha Kediri menggambarkan bagaimana Sunan Bonang dengan pengetahuannya yang luar biasa bisa mengubah aliran Sungai Brantas, sehingga menjadikan daerah yang enggan menerima dakwah Islam di sepanjang aliran sungai menjadi kekurangan air, bahkan sebagian yang lain mengalami banjir. Sunan Bonang mendapat ujian saat melawan Buto Locaya dalam syiar Islam. Buto Locaya selalu mengecam tindakan dakwah Sunan Bonang. Namun, Buto Locaya itu tidak kuasa menghadapi kesaktian yang dimiliki Sunan Bonang. Pun demikian juga dengan tokoh Nyai Pluncing, yang kiranya seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang, yang dapat dikalahkan oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang saat berdakwah agama Islam juga mengamalkan kesaktiannya untuk kebaikan. Suatu ketika Sunan Bonang hendak berdakwah agama Islam di pedalaman Kediri. Kabarnya, wilayah Kediri ini begitu sulit ditaklukkan lantaran pengaruh ajaran Buddha dan Hindu yang begitu kuat. Nah, ketika Sunan Bonang menyebarkan agama Islam di wilayah Kediri, sang wali Songo memakai cara yang di luar nalar. Sunan Bonang sering mendapat perlawanan dari rakyat Kediri sehingga membuat beliau memakai kesaktiannya, yaitu mengubah aliran Sungai Brantas.
Dengan karomahnya, Sunan Bonang mengubah aliran sungai berantas yang membuat beberapa daerah di Kediri kekurangan air. Tapi sebagian wilayah lainnya justru mengalami banjir, sehingga pertanian masyarakat gagal panen. Selain perlawanan dari rakyat Kediri, Sunan Bonang mendapat ujian dari beberapa tokoh yang merupakan bagian dari kerajaan Kediri. Di antara lawan Sunan Bonang di Kediri adalah Ki Buto Locaya dan Nyai Plencing, yang merupakan tokoh-tokoh penganut ajaran Bairawi di daerah Kediri. Nyai Plencing merupakan seorang Bairawi penerus ajaran ilmu hitam calon arang. Adapun Buto Locaya adalah salah satu dari dua abdi dalam Prabu Jayabaya. Nama aslinya adalah Kiai Daha. Raja Jayabaya memiliki dua abdi yaitu Kiai Daha dan Kiai Daka. Saat Kiai Daha diangkat sebagai patih, namanya berganti menjadi Buto Locaya, sementara Kiai Daka dijadikan senopati perang, dengan nama Tunggul Wulung. Buto Locaya sendiri berasal dari kata buta atau bodoh, lo artinya kamu, dan kaya artinya dapat dipercaya. Nama itu berawal ketika Raja Jayabaya telah moksa. Saat Raja Jayabaya moksa, kedua abdinya juga ikut moksa. Buto Locaya pun ditugaskan untuk menjaga Selabale atau Gua Selomangleng saat ini. Tunggul Wulung diperintahkan untuk menjaga kawah Gunung Kelut, agar letusannya tidak banyak merusak desa sekitar dan memakan banyak korban jiwa. Dalam serat Darmo Gandul dikisahkan pertemuan Sunan Bonang dengan Buto Locaya yang berakhir dengan pertengkaran mulut di antaranya keduanya. Sunan Bonang pun bertempur melawan Buto Locaya. Buto Locaya pun mengerahkan pasukan baik yang tampak dan kasat mata. Dia memanggil anak-anaknya serta para jin peri parayangan untuk diajak melawan Sunan Bonang. Para makhluk halus itu bersiap perang, serta berjalan secepat angin. Para lelembut tiba di utara desa Kukum, di sana Buto Locaya berkah menjadi wujud manusia bernama Kiai Sumbre. Sementara para lelembut yang terlihat beribu-ribu tidak terlihat, Kiai Sumbre berdiri di tengah jalan di bawah pohon sambi menghadang perjalanan Sunan Bonang dari utara. Konon Sunan Bonang pun sudah mengetahui bahwa yang berdiri di pohon sambi itu rajanya setan, yang bersiap mengganggu. Nah, berkat karomah Sunan Bonang, para makhluk halus ini yang berjumlah ribuan ini disingkirkan. Makhluk halus ini pun tidak tahan dengan perbawa Sunan Bonang. Itulah kisah singkat Sunan Bonang, semoga bermanfaat. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.